Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Om Anubadrah Katausyantu Vispata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma, dimanapun kalian berada, marilah haturkan puja dan puji astuti kepada Ida Sang Hyang Widi karena atas dan asungkerta wananugrahannya yang telah melimpahkan segala anugerah kepada kita semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan sejahtera. Di hari yang baik ini, izinkanlah saya, Putu Natania Diastadi Putri, akan membawakan Dharma Wacana dengan tema Trihitakarana dan pembangunan berkelanjutan. Trihitakarana merupakan suatu konsep atau ajaran agama Hindu yang menjelaskan bagaimana antara sesama makhluk hidup bisa hidup rukun dan damai. Trihitakarana berarti 3 penyebab kesejahteraan dan keseimbangan. Tri artinya 3, hita berarti sejahtera, dan karana artinya penyebab. Hal ini dapat dimaknai sebagai 3 hubungan tersebut yang menyebabkan kebahagiaan. Ketiga hubungan tersebut meliputi prahyangan, yaitu hubungan antara manusia dan Ida Sang Hyang Widi, dan pawongan yang meliputi hubungan antara manusia dan sesamanya, dan palemahan meliputi hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Ketiga hubungan yang harmonis ini diyakini akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan ini. Nah, seperti yang saudara-saudara telah ketahui, bahwa di zaman era serba canggih saat ini, banyak umat yang menyepelekan ajaran Trihitakarana ini. Banyak sekali kasus seperti tidak berbakti kepada Tuhan, membuang sampah sembarangan, pertengkaran, rasisme, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena sudah banyak yang dipengaruhi oleh teknologi dan media sosial. Karena terlalu dimanjakan oleh segala hal yang canggih, banyak orang yang jadi semena-mena. Ini menunjukkan bahwa masih banyak oknum-oknum yang kurang dalam mengimplementasikan ajaran Trihitakarana. Jadi sebaiknya kita menerapkan dan menyalurkan ajaran Trihitakarana agar terjadi keseimbangan hidup dan kedamaian dalam kehidupan. Karena pada dasarnya Trihitakarana harus dilandasi oleh perbuatan atau tingkah laku yang baik. Segala tindakan dalam ajaran agama Hindu yang disebut Trikaya Parisuddha. Kalian sudah pasti tahu apa itu Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha merupakan pendidikan karakter yang dijadikan pedoman bertindak mulai dari berkata, berpikir, dan berbuat yang baik. Semua itu juga harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat guna untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan hidup. Dan tentu saja juga kita sebagai umat Hindu harus selalu mengikuti ajaran Trihitakarana seperti hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu prahyangan dengan berdoa atau sembahyang sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan harus disadari oleh sikap dan pikiran yang jernih, serta tulus ikhlas memohon kepadanya agar diberikan kebahagiaan dunia ataupun akhirat. Masyarakat Hindu di Bali melakukan persembahyangan di pura dengan Trisandhya adalah kewajiban 3 kali sembahyang untuk setiap harinya. Dapat dilakukan di rumah atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keadaan. Baik, selanjutnya itu hubungan manusia dengan sesama atau disebut juga pawongan. Menjaga hubungan yang harmonis antara manusia merupakan kebutuhan yang untuk saling memenuhi. Sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia tidak bisa hidup sendiri. Harus selalu menjalin hubungan yang baik dan saling membantu dan juga saling melengkapi sesama makhluk hidup. Karena pada dasarnya kemampuan manusia itu berbeda-beda setiap individunya. Kehidupan bergotong royong sangatlah kental dengan kehidupan masyarakat Bali, terutama pada saat upacara agama atau adat, dan banyak ditemui pada organisasi sosial seperti pada organisasi di Banjar atau Subak dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya itu hubungan manusia dengan lingkungan atau disebut juga dengan palemahan. Melestarikan lingkungan sekitar merupakan kewajiban manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya di muka bumi ini. Masyarakat Hindu di Bali sentiasa menjaga alam sekitarnya dengan cara yang seperti sudah ditanamkan pada ajaran agama Hindu berupa hari-hari suci berkaitan dengan alam,
seperti tumpek. Tumpek merupakan upacara selamatan kepada lingkungan sekitar. Dengan menerapkan itu, maka akan terjadinya kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam bumi kita. Jadi, ayolah kita menerapkan ajaran Trihitakarana dan mengimplementasikan kepada masyarakat luas. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat diterapkan dalam kehidupan supaya tercipta suatu keharmonisan dan kesejahteraan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam kata-kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.